Thank you.
Panitia pemilihan kepala desa Kayangan, singkatnya tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat nikmat iman, kesehatan hingga kita bisa berkumpul dalam acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Kayangan periode 2020 segera kita mulai. Tak lupa selawat kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita seiman seislam mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun acara pertama pembukaan, acara kedua
menyanyikan lagu wajib nasional, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan pertama oleh Ibu Camat Kayangan. Acara yang kedua Kapolsek Kayangan. Acara keempat penyampaian visi dan misi oleh masing-masing calon kepala desa Kayangan. Dan acara yang terakhir penutup dan doa. Calon Kepala Desa Kayangan nomor urut 2 Ahmad Alpinzi APPAR. Visi beliau jika terpilih sebagai Kepala Desa Kayangan, membangun ekonomi desa berbasis ekonomi kreatif guna mewujudkan masyarakat Desa Kayangan yang maju dan sejahtera. Dengan misi menjalankan pemerintahan yang transparan, bersih, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerataan pembangunan fisik maupun non-fisik di setiap dusun sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara cepat dan tepat, serta bersikap profesional, ramah, dan sopan. Mengembangkan dan mengoptimalkan peran BUMDes Kayangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat desa seperti petani, nelayan, peternak, UMKM, dan pariwisata. Kalau kita mau pidato langsung wajib diajar nggak apa-apa. Oleh sebab itu BPD dan panitia sudah mengatur waktu. Jadi justru yang bisa memanfaatkan waktu 10 menit itulah yang hebat, bukan yang panjang selama 1 jam. Terima kasih. Kepada calon nomor urut 2 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kayangan, yang sama-sama kita hormati Ibu Camat Kecamatan Kayangan, yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Kepala Desa Kayangan, yang sama-sama kita hormati dan alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini Bapak Pemusungan Desa Sesaid, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kayangan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak-bapak para calon Kepala Desa Kayangan, dan yang berbahagia dan yang kami banggakan seluruh simpatisan nomor urut 2 Ahmad Alpinzi, yang kami hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan singkatnya para hadirin tamu undangan yang alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita dalam rangka menyampaikan atau pemaparan visi dan misi calon Kepala Desa Kayangan periode 2022-2028 yang akan datang. Selanjutnya, pada kesempatan pagi hari ini, pada hari yang sangat berbahagia ini, kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, serta nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir untuk bersama-sama mendengarkan penyampaian dan pemaparan visi dan misi calon Kepala Desa Kayangan periode 2022-2028.
Selanjutnya yang kedua beserta maksud kami sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarga, sahabat, dan semoga kita dengan senantiasa bersolawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum saya Ahmad Alfinzi, calon kepala desa Kayangan dengan nomor urut 2 menyampaikan visi dan misi. Tentunya di sini saya pribadi mengajak kepada kita semua, begitu juga dengan calon-calon kepala desa Kayangan. Sebelum menyampaikan visi, mungkin di sini lebih bijaknya kita selaku calon lebih paham atau lebih tahu, dan mungkin di sini sangat-sangat penting seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Camat tadi, untuk lebih paham apa sih sebenarnya visi, apa itu misi, biar nanti siapapun yang terpilih menjadi kepala desa Kayangan, supaya nanti ketika di penyusunan RPJMDes tersebut kita tidak akan pernah salah langkah. Tentunya di sini sedikit kami jelaskan atau mungkin mengingatkan kepada kita semua, terutama calon-calon kepala desa Kayangan, bahwa visi itu tersendiri memiliki definisi atau memiliki arti seperti yang disampaikan oleh Ibu Camat tadi, yaitu mimpi atau cita-cita, atau mungkin yang lebih spesifiknya dapat kita artikan sebagai tujuan yang disampaikan tadi sama Ibu Camat. Itu tujuan atau target kita selaku calon kepala desa untuk melaksanakan RPJMDes selama 6 tahun atau 1 periode yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan visi atau tujuan atau target kita 6 tahun yang akan datang, yaitu pembangunan ekonomi desa berbasis ekonomi kreatif dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat desa Kayangan yang maju dan sejahtera. Tentunya di sini kami memiliki alasan tersendiri kenapa visi atau tujuan ini atau target ini kami angkat menjadi visi atau tujuan kita ke depan di desa Kayangan. Tidak lain dan tidak bukan seperti yang kita sama-sama rasakan saat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa semenjak pandemi ataupun semenjak gempa atau musibah yang kita lalui, dalam hal ini perekonomian kita selaku masyarakat desa Kayangan dan bisa dikatakan secara global sangat-sangat mempengaruhi sekali tentang perekonomian kita. Oleh karena itu, saya sendiri selaku calon berani mengangkat visi ini atau tujuan ini atau target ini untuk mengangkat perekonomian masyarakat kita di desa Kayangan. Tentunya di dalam visi atau target ini akan diikuti atau akan diiringi atau bahkan disertai dengan konsep misi. Misi di sini dapat kita artikan sebagai sebuah strategi ataupun sebuah langkah yang harus kita ambil, yang harus kita ikuti ketika nanti kita bisa sukses di dalam pencalonan kepala desa Kayangan periode 2022-2028 yang akan datang. Nah, di sini saya akan membacakan misi atau target yang harus kita tempuh, yang atau target yang harus kita capai selama periode 6 tahun yang akan datang. Yaitu salah satunya misi di sini kami angkat. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dan transparan serta bersih dari praktek korupsi, dari praktek penyalahgunaan anggaran, baik kami ulangi, menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan transparan serta bersih dan bebas dari praktek korupsi dan penyalahgunaan anggaran, baik itu yang berupa anggaran DD maupun anggaran ADD yang bersumber dari pemerintah daerah. Kenapa kami mengangkat ini? Karena sejatinya seperti yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan terbesar yang kita alami saat ini di desa Kayangan yaitu
di bidang pemerintahannya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Yang jelas seperti yang kita ketahui dan yang kita rasakan dan yang seperti kita lihat saat ini, bahwa di pemerintahan kita, mohon maaf kepada calon kepala desa Kayangan yang dalam hal ini pernah menjabat periode sebelumnya, saya di sini tidak pernah mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya gagal, atau saya tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya itu tidak bagus. Semuanya bagus, dan semua yang bagus itu tetap akan kita gunakan kembali, dan yang tidak bagus atau yang mungkin belum bagus itu kita tinggalkan. Sehingga permasalahan yang terjadi saat ini di desa kita, di Desa Kayangan, yaitu tentang pemerintahan. Waktunya tinggal 5 menit. Yaitu tentang pemerintahan, yaitu keterbukaan informasi publik sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini. Keterbukaan informasi publik ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kita membuka pemikiran-pemikiran warga kita masyarakat Desa Kayangan, agar pemerintahan ini bisa terbuka, yaitu memberikan informasi-informasi kepada seluruh masyarakat. Sehingga kami di sini memiliki strategi atau memiliki langkah, yaitu dengan cara mengoptimalkan website dan media sosial desa sebagai sarana bagi kami untuk menyampaikan seluruh informasi yang ada di Desa Kayangan, untuk menyampaikan seluruh kegiatan pemerintahan, penggunaan anggaran, kegiatan-kegiatan, dan kemana anggaran itu akan kita salurkan. Disinilah fungsinya keterbukaan informasi publik. Masyarakat kita tidak akan pernah tahu kalau kita dari pemerintah desa sendiri tidak pernah menyampaikan informasi ini ke publik. Oleh karena itu, melalui kesempatan pagi hari saya menyampaikan kepada kita semua, permasalahan terbesar di masyarakat kita, di pemerintahan Desa Kayangan saat ini, yaitu keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat kita akan lebih tahu, lebih paham apa yang terjadi di Desa Kayangan yang sama-sama kita cintai ini. Itu yang pertama. Kita akan memanfaatkan media sosial desa, sehingga terutama pemuda-pemuda kita, terutama bajang-bajang kita yang ada di Desa Kayangan, akan bisa mengakses seluruh informasi yang ada di Desa Kayangan, sehingga pada yang tua-tua atau yang baku-baku itu selaku yang tidak mengerti tentang gadget, yang tidak mengerti dengan IT atau informasi melalui media sosial, dapat tanyakan atau pertanyakan ngaruh anak-anak jari yang mengerti, karena di sini semuanya terkait dengan pemerintahan Desa Kayangan akan semuanya dapat akses semua, sehingga di sini seluruh kegiatan pemerintahan semuanya secara terbuka dan transparan, tidak ada kesan disembunyikan di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemerataan pembangunan, baik itu di fisik maupun non fisik di masing-masing dusun, dengan cara yang adil dan merata. Kenapa kami mengangkat pemerataan pembangunan ini? Karena kami sering mendengar dari beberapa warga kita, karena Desa Kayangan ini desa milik kita bersama, bukan milik desa, bukan milik, tinggal 2 menit. bukan milik warga kita di bawah sini, bukan milik warga kita hanya di bagian barat, atau mungkin bukan milik warga kita yang ada di atas, tapi ini Desa Kayangan milik kita bersama, sehingga kita berkewajiban, wajib hukumnya kita bersama-sama. Kita harus punya mimpi besar, kita harus punya mimpi yang kuat, kita harus bersama-sama membangun desa kita melalui pembangunan ekonomi desa yang berbasis kreatif ini. Langkahnya bagaimana? Pembangunan di sini jelas. Kita harus mengadakan setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun 1 tahun sekali, pemerintah dusun yang bertanggung jawab di sini, yaitu perangkat kewilayahan atau perangkat atau kepala dusun di masing-masing dusun, untuk mengajak warganya, untuk mengajak masyarakatnya untuk duduk berdiskusi dalam program musdus atau musyawarah dusun, untuk menyampaikan apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus dapatkan dari pemerintah desa setempat. Selanjutnya yang dapat kami, sebenarnya waktu masih panjang ya? Waktunya tinggal 1 menit. Oke. Jadi tidak masalah, karena banyak yang sudah kita bicarakan di tempat-tempat kampanye tergrup kita kemarin. Ya, yang terakhir mungkin yang dapat kita sampaikan di sini yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan peran BUMDes Kayangan
mengoptimalkan dan mengembangkan peran BUMDes Kayangan dalam upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa Kayangan seperti yang disampaikan oleh Saudara Jamal Aspari tadi. Langkahnya bagaimana? Tentunya kita akan memperluas seluruh sektor usaha BUMDes supaya hanya tidak terpaku, supaya hanya tidak monoton usaha-usaha itu saja yang dikelola oleh BUMDes. Di sini kita mungkin lebih teliti untuk mengkaji apa-apa saja usaha yang perlu kita gagas, yang perlu kita bentuk di Waktunya habis, mohon maaf waktunya habis. Kami persilakan. Mungkin bisa cukup di sini, tapi nanti ketika di kampanye terbuka kita akan sampaikan lebih panjang lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah segala cita-cita yang kita niatkan dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang saya hormati, Insya Allah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meridai dan atas dukungan penuh dari masyarakat memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk memimpin Desa Kayangan periode berikutnya. Melalui kesempatan ini izin kami menyampaikan visi dan misi dalam membangun Desa Kayangan ke depan ke arah yang lebih baik. Visi menciptakan ekonomi kreatif sebagai landasan pembangunan fisik dan sumber daya manusia yang mandiri. Misi pertama, mendorong terbentuknya kegiatan perekonomian kecil menengah dan industri kecil menengah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru baik melalui kerjasama maupun investasi. Salah satu cara kami mendorong terciptanya kegiatan usaha ekonomi kecil, kami terjun ke setiap dusun-dusun mendata potensi yang sumber daya alam yang ada yang memiliki nilai ekonomi. Begitu juga dengan kegiatan usaha-usaha ekonomi kreatif warga yang sudah ada akan kami bina dengan memberikan pendampingan terstruktur dan terarah. Para hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang porsi anggaran untuk fisik hanya 30% dan 70% dipergunakan ke pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat. Berbicara pembangunan struktur desa tentu dengan alokasi untuk fisik minim, ini jauh dari kita. Cukup dan tidak optimal. Kita menoleh ke belakang. Pada saat kami menjabat dulu, belum ada data, belum ada dana transfer dari pusat, akan tetapi kami berusaha dengan maksimal bagaimana mencari alternatif lain. Dulu saya menjadi lebih sering melakukan waktu membangun sinergi baik di pihak eksekutif maupun legislatif, baik di level daerah, provinsi maupun pusat, dan kemudian yang terus terbangun sehingga mudah-mudahan kami dalam mobilisasi perihatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, menjalankan pembangunan fisik desa yang terhenti sampai saat ini belum jelas. Dulu pada saat kami menjalankan
membangun serta fisik dan pemberdayaan desa Kayangan sebagaimana yang Bapak hadir ketahui dan sampai sekarang dapat dirasakan betul-betul oleh masyarakat desa Kayangan. Yang ketiga, optimasi peran BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat pedesaan. Langkah konkret yang akan kami lakukan mengoptimalisasikan BUMDes Kayangan adalah: 1. Menyegarkan kembali fungsi BUMDes sebagai badan usaha yang menaungi usaha-usaha kerakyatan. Kedua, membentuk unit usaha simpan pinjam. Ketiga, menjadikan BUMDes sebagai media pemasaran produk usaha warga. Yang keempat, membentuk sub bidang pertanian, perikanan, peternakan di dusun-dusun memiliki potensi di bidang tersebut. Ya cukup 10 lembar. 5. Di bawah naungan BUMDes kami akan membangun PAMDes sebagai alternatif air kebutuhan rumah tangga. Yang keenam, melanjutkan proses pembangunan lapangan umum Kayangan di samping sebagai sarana olahraga juga untuk menciptakan iklim usaha penghijauan dan membuat lapak-lapak di pinggir lapangan Kecamatan Kayangan. Yang ketujuh, mengupayakan pasar Kayangan dari mingguan menjadi pasar harian. Yang keempat, mendorong sekaligus memfasilitasi terbentuknya kegiatan usaha ekonomi kreatif baik di sektor pertanian maupun di sektor perkebunan dan perikanan. Waktu Pak. Hadirin yang saya hormati, Waktunya banyak Pak. Jadi saya potong maaf dulu Pak. Sesuai dengan visi-misinya aja dibaca. Selanjutnya kami akan memberikan waktu 5 menit untuk closing statement. maaf Pak, ini penting. Ini penting sebenarnya belum selesai supaya mengerti dalam hal ini. Kita tidak usah bicara sebenarnya tadi tidak usah Pak Calon, ada acara lain sebenarnya selain ini. Mohon dengarkan Pak Calon, saya membaca apa yang visi dan ini dibaca. Ya, kalau hanya 10 menit inilah. Ini yang dibaca. Tidak bisa. Setelah itu kami memberikan waktu. Supaya masyarakat mengerti. Ini adalah data yang kami terima dari bapak-bapak visi dan misinya. Kalau cuma 10 menit tidak ada artinya Pak. Kalau yang penjabaran Masyarakat bisa mengerti dengan apa yang saya katakan ini. Kalau hanya 10 menit tidak bisa. Apa kita hanya menyerahkan ini? Kita ingin masyarakat itu mengerti dan berbangun. Saya terus terang saja. Sip, lanjut. Kalau ini sifatnya terhenti bagaimana? Lanjut Pak, silakan lanjut. Jangan hanya 10 menit, 1 jam pun saya berdiri. Kuat saya berdiri walaupun umur saya hanya sekitar 53. Tolong ini Pak Panitia. Baiklah bapak-bapak, para hadirin tamu undangan yang saya hormati. Saya akan lanjut. Hadirin yang saya hormati. Sebenarnya masyarakat kita banyak yang aktif, tetapi mungkin kita sebagai pemerintah desa Kayangan belum memiliki kepekaan atas keberadaan mereka. Anggap saja budidaya tanaman anggur yang saat ini sedang dibudidayakan di dusun Beradingan dan di dusun Rubakong. Sebagai contoh, dusun yang memiliki kreativitas baru yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Oleh karena itu, apabila saya ditakdirkan menjadi kepala desa Kayangan periode
pembangunan fasilitasi usaha itu, seperti mesin pengelolaan, misalnya dari buah anggur itu menjadi produk olahan jadi yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Adem berkarya lebih panjang. Begitu juga hanya dengan usaha-usaha ekonomi aktif di sekitar sektor lain, di sektor perikanan, seperti kompor-kompor perempuan pesisir sebagai di kita tercinta ini menjadi lebih panjang. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya hormati. Demikian visi dan misi ini kami sampaikan, semoga dapat dijadikan tolak ukur oleh kita semua dan masyarakat di Desa Kayangan untuk mendukung kami menjadi kepala Desa Kayangan periode 2022-2028. Mari benahi ekonomi Desa Kayangan dan ciptakan lapangan kerja. Mari bersama saya. Mari bersama saya. Ingat, Renten Polo nomor 1. Nomor 1. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi